Oke, kita mulai. Pada umumnya sama dengan perusahaan jasa, akan tetapi ada sedikit perbedaan ayat jurnal penyesuaian, dikarenakan di minggu kemarin kan sudah kita bahas, di dalam perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan jasa. Di dalam perusahaan perdagangan ada tambahan ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah penambahan ayat jurnal penyesuaian harga jual dan penambahan ayat jurnal penyesuaian harga beli. Nah, pada umumnya semuanya sama. Nah, di perusahaan dagang hanya menambahkan 2 ayat jurnal penyesuaian ini saja. Ya. Kemudian, namun perusahaan dagang yang menggunakan perpetual membutuhkan 1 ayat jurnal penyesuaian tambahan agar catatan sesuai dengan persediaan aktual yang dimiliki. Nah, nanti kita bahas nih, apa sih ayat jurnal tambahan yang diperlukan untuk sistem perpetual. Ya. Nah, persediaan aktual yang dimiliki. Aktual itu apa sih? Aktual itu apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Aktual. Persediaan aktual. Persediaan yang apa? Pada Paling terbaru. terbaru bisa. Paling terbaru terus sesuai fakta atau sesuai fisiknya, gitu ya. Kemudian melibatkan penyesuaian harga pokok penjualan dan persediaan barang dagangan. Nah, ini adalah ayat jurnal yang ada di dalam siklus akuntansi perusahaan perdagangan. Nah, oke, kita langsung ke ilustrasi di sini. Dicontohkan pada illustration, catatan PW Audio Supply. Kemarin itu kan kita sudah membahas invoice dari PW Audio Supply dan Sauk Stereo. Nah, PW Audio Supply di sini itu seorang penjual atau seorang pembeli di minggu kemarin? Penjual. Penjual, good. Jadi pembelinya siapa? Sauk Stereo. Sauk Stereo, good. Oke, saldo persediaan barang dagangan belum disesuaikan. Ya, sebesar $40.500 melalui perhitungan fisik. Nah, PW Audio menentukan bahwa persediaan barang dagangan aktual yang dimiliki pada akhir tahun sebesar $40.000. Nah, ayat jurnal penyesuaian yang dibuat adalah, nah di sini kan kita lihat saldo persediaan barang dagangan yang belum disesuaikan sebesar 40.500. Jadi di catatan keluar masuknya barang atau produk ada $40.500 produk, gitu ya. Akan tetapi belum dihitung secara fisik, gitu ya. Sesuai catatan saja, gitu ya. Nah, di akhir tahun atau di akhir bulan atau di akhir periode, misalnya kalian menghitung secara fisik satu persatu nih, benar nggak sih di dalam pembukuan $40.500 ini fisiknya tuh ada, secara aktualnya tuh ada. Nah, akan tetapi setelah kalian hitung secara fisik atau secara aktual, gitu ya, ternyata hanya ada $40.000. Nah, berarti kan terdapat selisih kan di sini. Selisih berapa? 500. Selisih $500, ya kan? Nah, selisih ini harus dicatat, gitu ya, nggak dikarenakan tidak sesuai dengan apa yang tertera di dalam pembukuan. Gitu. Secara fisik dihitung ternyata hanya $40.000 di pembukuan 40.500, gitu ya. Nah, maka dibuat ayat jurnal penyesuaiannya, yaitu di debit adalah harga pokok jualan dan dikredit sebagai persediaan barang dagangan. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Nah, kita lihat di sini. Bagaimana menyelesaikan siklus akuntansi. Nah, kita di sini dilihat ayat jurnal penutup.
Kalau ayat jurnal penutup, ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya adalah dibuat pada akhir periode. Ciri-ciri akhir periode apa? Misalnya 31 Desember, 30 November, gitu ya. Ciri-cirinya ini. Nah, ini tuh apa sih bentuk laporannya? Ini adalah bentuk laporan keuangan neraca atau laba rugi? Di sini kan ada sales, kemudian income summary. Nah, income summary-nya di sini ada macam-macam. Tinggal lihat di sini ya, di ayat jurnal penutupnya. Penjualan $480.000, income summary-nya $480.000. Nah, saya ingin tanya lagi ke kalian, kenapa ini ditulis di kolom 1, ini ditulis di kolom 2? Kemarin sudah kita bahas, kenapa? Kita lihat di sini. Income summary kan $450, ya kan, di kolom 1. Berarti ini kan totalnya kan. Income summary itu adalah ringkasan pendapatan. Nah, sales return and allowance ini kan penjualan, potongan penjualan dan diskon dan retur, misalnya di sini berapa? 12.000 di debit, di kredit. Kemudian sales diskon atau diskon penjualan 8.000, cost of goods sold, atau COGS di sini harga pokok penjualan atau HPP $316.000, store salary expense atau beban penjualan toko 45.000, beban gaji karyawan administratif 19.000, freight auto ongkos kirim 7.000, beban iklan 16.000, beban perlengkapan 17.000, beban depresiasi 8.000, dan beban asuransi 2.000. Nah, jika ini ditotalkan, hasilnya akan 450.000. Berarti income summary RA Lem Capital, berarti di sini ada penanaman modal sebesar $30.000. Kemudian ada pengambilan modal sebesar $15.000. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelum UTS. Oke, ini adalah jurnal penutup contohnya. Kemudian bentuk laporan keuangan di dalam sistem perpetual maupun periodik masih, waktu itu kan di minggu kemarin kita membahas laporan laba ruginya berbeda dengan, agak sedikit berbeda dengan laporan laba rugi perusahaan jasa. Perusahaan perdagangan kan agak berbeda gitu ya. Nah, di sini laporan laba ruginya ada yang secara bertahap. Apa sih itu bertahap? Di dalam pencatatan akuntansi perusahaan dagang, yaitu menunjukkan berbagai langkah dalam menentukan laba rugi bersih, ya kan? Kan di dalam menentukan laba atau rugi bersih perusahaan dagang kan agak sedikit panjang dibandingkan dengan perusahaan jasa kan, yaitu menentukan harga pokok penjualannya terlebih dahulu, gitu ya, atau menentukan laba kotornya terlebih dahulu, baru diketahui laba bersihnya berapa. Kemudian yang kedua menunjukkan 2 tahap utama, yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan menjadi laba kotor. Nah, kemudian laba kotor ini dikurangi beban operasi menjadi laba bersih. Nah, di dalam perusahaan jasa, kita tidak perlu menghitung harga pokok penjualan dan tidak perlu menghitung laba kotor.
Langsung saja, penjualan atau pendapatan dikurang beban operasi, hasilnya laba bersih. Kalau di perusahaan jasa. Kalau di perusahaan dagang, kita harus menentukan dulu berapa laba kotornya dengan cara menentukan harga pokok penjualannya terlebih dahulu, gitu ya. Yang sudah kita bahas seperti di pertemuan minggu kemarin, gitu ya. Jadi itu saja perbedaannya di dalam penentuan laporan laba rugi bertahap di perusahaan dagang. Nah, lalu membedakan aktivitas operasi dan aktivitas non-operasi. Apa nih bedanya aktivitas operasi dan aktivitas non-operasi? Ada yang tahu nggak? Kalau aktivitas operasi adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Contohnya apa? Jual beli barang, gitu ya. Ongkos kirim, biaya kirim, gitu ya. Kalau non operasi apa? Seperti kita sekarang, gitu ya. Aktivitas operasional kampus Nusa Putra kan adalah kegiatan pembelajaran antara mahasiswa dengan dosen, ya kan? Itu adalah aktivitas operasionalnya kan. Tapi ada yang non operasionalnya apa? Misalnya satpam untuk aktivitas keamanannya, office boy untuk aktivitas non operasional untuk kebersihannya, ya kan? Nah itu contohnya, gitu ya, di dalam kampus Nusa Putra, gitu ya, yang kita sedang lakukan sekarang. Jadi contoh operasionalnya adalah proses pembelajaran kita sekarang. Kita belajar pengantar akuntansi. Tapi kan ada pendukung-pendukung lainnya, misalnya untuk supaya aktivitas operasional kita ini berjalan, itu harus mengandalkan juga aktivitas non operasional, itu seperti pengamanan, kebersihan. Kalian kan nggak mau kalau misalnya kalau offline gitu belajar ruangannya tuh bau, kotor, gitu kan. Maka dari itu nanti dibedakan mana aktivitas operasional perusahaan, mana aktivitas non operasional perusahaan. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum kita masuk ke menghitung laba bersih? Ada yang tanyakan? Oke. Kita lihat ke ilustrasi 5-13. Kunci utamanya di sini adalah penjualan bersih, sales revenue, laba kotor atau gross profit, dan tingkat laba kotor atau gross profit rate. Nah, kita lihat di sini. PW Audio Supply. Tadi tuh si PW Audio Supply ini kan si penjual kan. Income statement. Apa sih income statement tuh? Ayo udah pertemuan ke-10 masih nggak tahu income statement apa nih? Income statement tuh apa? Halo? Laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Good. Nah, for the year end Desember 31 2010, gitu ya. Di sini di laporan laba rugi itu kan terdiri dari apa? Revenue Pendapatan, revenue dan good sama expense atau beban. Good. Oke ya. Akan tetapi itu untuk di perusahaan jasa. Di perusahaan perdagangan agak sedikit berbeda. Kita lihat di sini. Sales atau sales revenue, di sini sales sebesar $480.000 less itu dikurang retur penjualan, oke, sebesar $12.000, dikurang retur penjualan dan potongan, kemudian dikurang sales diskon atau diskon penjualan 8.000. Maka totalnya adalah 12.000 ditambah 8.000 hasilnya 20.000. Kemudian berapa keuntungannya atau bukan keuntungan ya, net sale-nya atau penjualan bersihnya, ini belum keuntungan.
Ini baru dikurangi potongan retur sama diskon, ya kan? Jadi penjualan bersihnya adalah $460. Ini dikurang, oke? Nah, baru kita menentukan berapa cost of goods sold-nya atau harga pokok penjualannya atau HPP. Nah, di sini HPP-nya misalnya adalah $316.000 misalnya. Ini $480.000 ini contoh soal, ini juga contoh soal. Oke? Nah, maka laba kotornya atau gross profit-nya ini itu adalah laba kotor. Laba kotornya gimana caranya? Caranya adalah net sale dikurang cost of goods sold atau HPP atau net sale dikurang COGS. 460.000 dikurang 316.000, hasilnya adalah 144.000. Nah, kemudian kita ingin tahu berapa sih presentase laba kotor terhadap penjualannya. Kadang-kadang kan kita ingin tahu kan berapa persen sih keuntungan kotor yang didapat dari hasil penjualan misalnya. Kalau kalian kan nanya seseorang tuh gini, berapa persen sih untungnya gitu kan? Jarang kalian berapa besar sih jumlah keuntungannya gitu kan? Kalau jumlahnya agak jarang gitu yang nanya gitu. Kalian kan pasti nanya berapa persen sih untungnya kalau dagang ini, kalau jualan ini berapa persen? Nah, untuk mengetahui itu, caranya gimana? Gross profit dibagi net sale. Gross profit kan ini kan? Net sale ini kan? Gross profitnya adalah $144.000 dibagi $460.000. Jadi 144 dibagi 460 hasilnya 31,3%. Oh, berarti penjualan yang dilakukan oleh PW Audio Supply memiliki keuntungan kotor atau keuntungan bruto atau laba kotor sebesar 31,3%. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Mengenai bagaimana kita menentukan tingkat laba kotornya atau gross profit rate-nya. Ditanyakan nggak? Oke, kita lanjut di sini. Belum beres. Tadi kan baru sampai perhitungan gross profit-nya kan laba kotor. Kalau di perusahaan dagang kan harus dikurang dulu operating expense-nya kan. Di dalam income statement ada yang namanya revenue dan operating expense atau expense kalau di perusahaan jasa. Kalau di perusahaan dagang ada tambahannya lagi nih yang warnanya merah nih, yaitu harus menentukan COGS dan menentukan gross profit-nya. Kalau di perusahaan dagang kita hanya menentukan nomor 1 dan nomor 4 saja. Kalau di perusahaan jasa kita hanya menentukan nomor 1 dan nomor 4 saja. Kalau di perusahaan dagang kita harus menentukan nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi tahapannya agak sedikit panjang gitu ya. Nah, tadi kan sudah kita ketahui berapa gross profit-nya dan presentase keuntungan laba kotornya juga sudah kita ketahui tadi kan. Nah, sekarang tinggal dikurang operating expense-nya. Nah, di sini operating expense-nya sudah disebutkan. Ada beban gaji, beban perlengkapan, beban iklan, beban penyusutan, biaya kirim, beban asuransi. Ditotalkan sebesar $114.000 dari sini ya total ini ya. Maka income from operation-nya berapa? Pendapatan dari hasil operasinya berapa? Atau laba bersihnya berapa? Bentar ya. Halo, Mat? Ijazah yang transkrip. Kunaon emang? Yang EDN?
kurang ngajar lah. Kayak dikirim ijazahnya. Yuk. Agak nggak enak badan. Ya, itulah. Ya, Ustaz. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, baru diketahui berapa income from operation-nya, yaitu $144.000 dikurang $114, yaitu laba kotor dikurangi total expense-nya. Laba kotornya ini kan, gross profit dikurang total operating expense. Hasilnya $30.000. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita lanjut. Oke. Nah, kita kan sudah menentukan tadi kan berapa income from operation-nya atau pendapatan dari laba kotor dikurangi total beban atau biaya. Ya kan? Nah, di sini ada dua komponen, yaitu komponen akun aktivitas non operasi dan akun aktivitas non operasi. Nah, di sini ada akun operating expense. Nah, other revenue and gain, pendapatan lain. Nah, dan keuntungan lain. Misalnya contoh di sini ada pendapatan bunga. Lalu di sini ada selisih dari penjualan perlengkapan. Yang kedua, pendapatan bunga itu kan sudah kita bahas di sebelum UTS kemarin kan. Kalau kalian misalnya menyimpan uang di bank ya kan, di deposito, pasti kan kalian memiliki pendapatan lain kan, atau kalian pasti bank memberikan bunga kan ke kalian. Nah, itu disebut dengan interest revenue. Kemudian di sini ada gain on sale of equipment, selisih penjualan peralatan. Misal kalian menjual printer yang umurnya sudah 5 tahun misalnya. Mau kalian jual nih, mau kalian beli printer yang baru. Ternyata setelah dijual masih laku $600 misalnya, ya kan? Nah, ini juga dicatat gitu ya. Dicatat di mana? Di other revenue and gain atau di operating expense-nya gitu ya. Nah, ini untuk penambahan. Nah, ada lagi other expense and loss, yaitu ada beban bunga, misalnya contohnya kalian harus membayar denda keterlambatan gitu ya. Kalian misalnya punya utang, terus terlambat bayar, ya kan? Otomatis kan kalian harus membayar bunga denda gitu ya terhadap keterlambatan kalian. Nah, di sini sifatnya adalah dikurang. Kemudian casualty loss from vandalism. Misalnya di sini adalah kalian harus mengeluarkan biaya akibat dari vandalisme. Apa sih vandalisme itu? Ada yang tahu nggak? Misalnya apa namanya? Tindakan Kalian Pak. ya, misalnya kalian setelah kelulusan SMA kemarin coret-coret tembok misalnya, terus coret-coret temboknya itu di pabrik, di tembok pabrik gitu, ya kan? Nah, pabrik kan atau perusahaan kan mengeluarkan biaya untuk mengecat ulang kan? Nah, itu adalah namanya casualty loss from vandalism, gitu ya. Jadi bukan termasuk ke dalam aktivitas operasional perusahaan tersebut, ya kan? Tapi kan itu harus dicat ulang gitu biar kelihatannya cantik gitu, biar kelihatannya bagus gitu kan. Tapi kan itu bukan termasuk ke dalam aktivitas operasional tapi non operasional. Tapi kalian harus atau perusahaan harus mengeluarkan uang tersebut demi memperbagus lagi gitu dinding tembok yang sudah menerima vandalisme tadi gitu ya sebesar $200. Nah, di sini
Kalau yang ini sifatnya adalah penjumlahan. Kalau yang ini sifatnya adalah pengurangan. Oke? Nah, untuk lebih gampangnya di sini adalah kita kan sudah tahu berapa income from operation-nya tadi $30.000. Berarti kan 30.000 ditambah lebih dahulu berapa di sini totalnya? 3.600. Berapa 30.000 ditambah 3.600? Hello. 30.000. Gini ya. Karena sifatnya penjumlahan kan. Kalau yang ini sifatnya apa? Pengurangan kan? Pengurangan di sini ada berapa? $2.000. Nah, makanya di sini dikurang 2.000. Hasilnya adalah 31.600. Atau bisa saja dulu 3.600 dikurang 2.000. Ini dulu nih. Untuk lebih gampangnya. Jadi nggak usah cara yang ini. Jadi 3.600 dikurang 2.000 hasilnya adalah 1.600. Maka 30.000 ditambah 1.600 hasilnya 31.600. Gitu ya. Tapi kalau bisa ini dibalik misalnya, di sini 2.000, di sini 3.600. Berarti di sini bukan lagi penambah tapi pengurang. Karena other revenue and gain lebih kecil dibanding other expense and loss. Itu ya. Kenapa saya caranya yang tadi? Supaya kalian bisa membedakan mana nanti yang sifatnya penambahan, mana yang sifatnya pengurangan. Dan tidak salah dalam proses perhitungannya. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu nggak? Oke. Sekarang bentuk laporan keuangan. Laporan laba rugi bentuk langsung. Kalau tadi kan bentuknya secara bertahap. Ya kan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui di dalam proses pembentukan laporan laba ruginya. Jadi tadi kan kita harus menentukan dulu gross profit-nya atau laba kotornya dengan cara mengurangkan COGS atau HPP atau harga pokok produksi. Kemudian setelah itu baru dikurang dengan beban operasional atau operational expense. Setelah diketahui income statement-nya, dikurangi lagi dengan beban aktivitas operasional maupun non-operasionalnya, baru diketahui berapa laba bersihnya yang sesungguhnya. Itu secara bertahap. Kalau secara langsung berbeda, apa perbedaannya? Ya kan? Di sini disebutkan hanya terdapat satu tahap yang diperlukan untuk menentukan laba atau rugi bersih, yaitu mengurangkan total beban dari total pendapatan. Ya kan? Kalau secara bertahap kan kita harus total pendapatan, kemudian dikurang harga pokok penjualan, menghasilkan laba kotor, ya kan? Setelah laba kotor dikurang beban operasional, ya kan? Beban operasional diketahui lagi income statement-nya. Setelah diketahui dikurangi lagi beban aktivitas operasional, kemudian dikurangi lagi beban aktivitas non operasional, baru diketahui net profit-nya. Ini kan bertahap, ya kan? Nah, kalau secara langsung kita hanya cukup mengurangkan total beban, ya total beban tuh yang ini kan. Nah, ini dia. Beban operasional dikurang pendapatan, hanya ini saja. Hanya satu tahap gitu ya. Jadi lebih simpel dibanding dengan secara bertahap kalau laporan laba rugi bentuk langsung. Kemudian dua alasan untuk menggunakan laba rugi bentuk langsung. Alasannya apa sih? Nah, di sini perusahaan belum merealisasikan laba atau keuntungan apapun hingga total pendapatan melebihi total beban, sehingga masuk akal untuk membagi laporan menjadi dua kelompok. Kemudian bentuk lebih sederhana atau lebih mudah untuk dibaca. Gitu ya.
Nah, perusahaan belum merealisasikan laba atau keuntungan. Jadi kalau apa namanya, perusahaan, kalau tukang cilor misalnya kan di depan Nusa Putra itu kan suka ada tukang jualan kan depan masjid, ada tukang cilor, tukang basreng dan lain-lain. Mereka kan hanya jualan aja, ya kan? Kemudian si tukang basreng sama cilor itu kan menghitung pendapatannya nanti kan setelah misalnya habis atau setelah nanti istirahat jam 12 siang misalnya. Mereka belum tahu apakah hari itu tuh mengalami keuntungan atau enggak, iya kan? Mereka belum ngitung gitu ya. Seperti kalian dagang seblak, dagang apa gitu ya. Kalian belum hitung gitu ya. Apakah hari ini untung atau enggak sebelum nanti di akhir ya kan dihitungnya untung atau enggaknya. Nah, laporan laba rugi ini dipergunakan untuk mengetahui secara gambaran umum dulu gitu. Hari ini tuh untung atau enggak gitu. Nah, nanti kita bahas nih di ilustrasi untuk lebih jelasnya. Contoh di sini. Di illustration 5/14. Nah, di sini disebutkan PW Audio Supply income statement for the year end December 31, 2010. Revenue, expense, net income. Lebih sederhana kan? Kalau yang bentuk langsung itu atau single step, revenue, expense, net income. Kita bandingkan dengan yang bentuknya bertahap yang ini. Nih, dari awal. Nah, dari sini. Ya kan? Kita lihat yang dari yang bentuknya bertahap. Ya kan? Kalau bentuknya bertahap, kita menentukan dulu sales revenue-nya berapa, harga pokok penjualannya berapa, laba kotornya berapa, kemudian setelah diketahui laba kotornya, berapa operating expense-nya, setelah itu baru diketahui income from operation-nya, kemudian setelah diketahui income from operation-nya, dikurangi ada revenue and gain atau dikurangi aktivitas operasional dan dikurangi aktivitas non operasional, baru diketahui berapa net income-nya. Ini kan tahap bertahap ya dan sangat panjang. Nah, berbeda dengan yang single step. Kita hanya cukup mengetahui berapa revenue, berapa expense, dan kita langsung bisa mengetahui net income-nya. Iya kan? Seperti perusahaan jasa kemarin. Iya kan? Di perusahaan jasa kemarin kan kita cukup mengetahui berapa revenue dan berapa total expense. Kita sudah tahu berapa net income-nya. Oke? Di sini contoh. Net sale $460, interest revenue 3.000, gain on sale of equipment 600. Maka total revenue-nya berapa? 463.600. Ya. Lalu berapa expense-nya? Expense-nya adalah berapa sih harga pokok penjualannya, berapa operating expense-nya, berapa interest expense-nya, dan berapa kerugian dari akibat vandalismenya. Maka total expense-nya adalah $432.000. Jadi disatukan saja semuanya di beban expense. Kemudian hasilnya net income-nya diketahui 31.600. Hasilnya net income-nya akan tetap sama. Yang ini 31.600 juga kan, yang ini kan. Nah, yang ini 31.000. Kita hapus dulu biar lebih jelas. Ya kan? Pada akhirnya net income-nya sama, gitu kan? Yaitu sebesar 31.600. Ya kan? Akan tetapi apabila menggunakan laporan laba rugi bertahap, akan lebih panjang proses perhitungannya. Kalau single step atau secara langsung akan lebih simpel seperti perusahaan dagang. Gitu ya. Tergantung kalian ingin memilih yang mana di dalam pencatatan laporan laba ruginya.
Kalau menggunakan laporan laba rugi bertahap akan lebih informatif dan lebih detail. Kalau secara langsung lebih sederhana sebetulnya dan lebih mudah juga. Tergantung kalian nanti jika mempunyai sebuah perusahaan mau mencatat laporan laba ruginya secara single step maupun secara bertahap. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu nggak? Sebelum kita masuk ke neraca berklasifikasi. Tadi kan kita sudah membahas tentang laporan laba rugi secara langsung dan secara bertahap. Kan laporan keuangan tuh ada macam-macam kan? Ada laporan laba rugi, neraca, kemudian arus kas, perubahan modal, banyak kan? Akan tetapi kan berbeda-beda. Laporan laba rugi perusahaan jasa pasti beda. Laporan keuangan perusahaan jasa pasti berbeda dengan laporan keuangan perusahaan dagang. Oke. Ada yang tanyakan nggak sebelum kita masuk ke neraca berklasifikasi? Bapak izin bertanya, Boleh, silahkan. kalau misalnya nanti dapat tugas, kita pakai laporan laba ruginya yang bertahap atau yang langsung? Oh, tergantung ini ya, kebutuhan. Yang pertama, kalau misalnya kalian ingin tahu secara detail laporan laba ruginya itu komponen apa saja sih yang bisa menentukan berapa net income-nya gitu ya kan? Kalau misalnya kalian ingin secara detail, gunakan yang secara bertahap. Tapi kalau ingin secara sederhana, kalian gunakan yang single step. Kan tidak semua orang paham dengan laporan keuangan, khususnya kita juga gitu ya di sini. Kadang-kadang kan kita juga walaupun belajar tentang laporan keuangan bingung juga ya, pusing juga gitu. Ini angkanya apa aja sih gitu, kok banyak banget gitu, malah bikin pusing gitu ya. Nah, salah satu caranya supaya lebih informatif dan lebih dimengerti, biasanya itu disederhanakan laporan keuangan itu. Misalnya contoh di sini, kalau ingin tahu berapa jumlah keuntungan, ya udah penjualan dikurang beban aja, biaya-biaya aja, kan udah berapa, udah diketahui gitu ya berapa. Tapi kan kalau di perusahaan-perusahaan yang sifatnya company atau korporasi, kita kan harus sedetail mungkin ya kan, seperti ini nih. Kita harus tahu berapa cost of good-nya, berapa income from operation-nya, berapa other expense dan lain-lainnya gitu ya. Tergantung jenis perusahaan apa dan siapa yang akan membaca laporan keuangan tersebut gitu ya. Kalau misalnya yang membacanya adalah yang paham terhadap laporan keuangan tersebut, misalnya direksi, terus misalnya pemegang saham dan lain-lain, itu kan alangkah baiknya laporan laba rugi secara bertahap. Tapi kalau misalnya yang simpel saja, ya bisa saja yang secara langsung. Tapi tergantung request juga. Kalau kalian bekerja nanti, kalau ownernya pengen yang secara bertahap, ya kalian harus ngerti juga gitu. Karena owner ingin yang detail gitu. Tapi kalau misalnya kalian sebagai pembaca yang tidak mengerti laporan keuangan, ya alangkah baiknya yang sederhana saja gitu ya. Makanya untuk nanti kita membuat laporan laba rugi, mau yang secara bertahap, mau yang sederhana, semuanya betul gitu ya. Tergantung permintaan saja dan tergantung kebutuhan. Gitu ya. Kalau kalian butuhnya yang sederhana saja, ya silahkan. Tapi kalau kalian butuhnya yang memang detail, ya kalian juga harus mengerti gitu lah. Bagaimana cara menentukannya. Akan tetapi di akhir net income-nya akan tetap sama. Yaitu di sini misalnya 31.600, mau entah itu yang secara langsung maupun yang secara sederhana. Jadi tergantung ya nanti kalau kalian sudah bekerja mau yang mananya. Kalau sudah bekerja sih pasti disuruh bikin dua-duanya untuk internal dan untuk eksternal nantilah. Kalian baru semester 1 juga. Nanti kita lebih banyak belajarnya di akuntansi biaya di semester depan. Terus ini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke neraca berklasifikasi. Oke, klasifikasi itu apa sih?
Pengelompokan. Pengelompokan. Good. Pengelompokan atau penggolongan sama saja ya. Nah, neraca itu terdiri dari apa saja sih? Neraca itu terdiri dari apa aja? Aset tetap, aset Hmm. lancar, Mm-mm. Terus aset terus sama liabilitas plus ekuitas. Neraca itu harus aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Tadi di antara kalian sudah ada yang menyebutkan aset itu ada aset lancar dan aset tetap. Liabilitas atau kewajiban juga ada kewajiban jangka pendek, menengah, dan panjang. Plus ekuitas. Ekuitas juga ada ekuitas dari modal sendiri dan dari laba ditahan. Gitu. Oke. Di sini balance sheet parsial. Apa sih yang dimaksud balance sheet parsial ini? Ada yang bisa bantu saya? Apa nih balance sheet? Balance sheet itu apa sih? Balance sheet itu kalau bahasa Indonesianya apa? keseimbangan. Jadi bukan secara harfiah ya, balance itu keseimbangan. Enggak. Balance sheet itu neraca. Definisi dari balance sheet itu adalah neraca, bukan secara harfiah ya. Kalau secara harfiah iya, keseimbangan kolom. Itu secara harfiah. Benar juga sih kan, keseimbangan kolom aset dan kolom liabilitas plus ekuitas ya kan, harus balance kan. Tapi itu secara harfiah ya. Secara definisinya adalah neraca. Ya kan? Balance sheet itu adalah neraca parsial. Parsial itu jadi kan ada parsial itu jadi ke bawah ini ya. Kan neraca itu kan harusnya aset. Ini kolom aset, ini kolom kewajiban, ini kolom ekuitas. Harusnya kan gini, tapi ini ke bawah gitu. Ini aset, ini kewajiban, ini ekuitas. Nah, jadi ke bawah. Makanya dalam kurung parsial. Yang betul yang mana? Yang digunakan yang ini. Kenapa ada yang parsial? Untuk memudahkan di dalam proses pembelajaran. Gitu ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, aset, kita bahas aset dulu di sini. Ada current asset atau aset lancar. Di sini ada cash, account receivable. Apa sih account receivable itu? Piutang. Piutang. Merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Barang dagang. Prepaid insurance. Apa nih? Asuransi yang asuransi yang dibayar di muka. Kita sudah bahas kenapa nih asuransi dibayar di muka jadi aset. Kenapa bukan di expand? Itu udah bahas itu kemarin kan. Bukan waktunya lagi kita bahas itu. Maka total current asetnya berapa? Adalah 67.400. Nah, ini total dari aset lancarnya. Kita nggak usah bahas satu persatu berapa total dari kas, piutang, persediaan barang dagangan, dan lain-lain. Kita hanya fokus ke total. Nah, nanti kenapa di sini merchandise inventory warnanya merah? Nanti kita bahas di akhir pembelajaran. Kenapa nih warnanya merah kok beda sendiri? Kemudian aset tetap. Di sini aset tetapnya ada property, plant, and equipment. Misalnya bangunan, tanah, dan peralatan. Di sini totalnya adalah store equipment $80 dikurangi akumulasi depresiasi store equipment atau peralatan dikurangi depresiasi peralatan sebesar 24.000. Maka total dari
aset tetapnya berapa? $56.000. Nah, karena di sini ada less, dikurangi akumulasi depresiasi. Jadi kalian harus tahu mana yang sifatnya penjumlahan, mana yang sifatnya pengurangan. Oke, kita sudah tahu nih, berapa total aset lancar dan berapa total aset tetapnya. Maka total aset secara keseluruhan berapa? 123.400. Dari mana? Dari 67.400 ditambah 56.000. Sampai sini, ada yang ditanya dulu nggak? Di dalam neraca berklasifikasi sebelum kita masuk ke sistem persediaan periodik. Nah, jadi kan ini baru aset. Kalau berklasifikasi itu kan digolongkan kan? Neraca tuh, mana neraca yang bagian asetnya saja, mana yang bagian liabilitasnya saja, mana yang bagian, apalagi satu lagi? Ekuitasnya saja. Nah, berarti di sini nanti bukan lagi aset kalau bisa berklasifikasi. Berarti liabilitas. Selain liabilitas atau ekuitas. Nah, nanti kalian klasifikasikan gitu ya. Atau golongkan tergantung kebutuhan kalian. Sebelum kita masuk ke sistem persediaan periodik, ada yang ditanyakan nggak mengenai laporan laba rugi secara bertahap, secara langsung, dan apa itu neraca berklasifikasi? Ada yang tanyakan nggak? Lanjut, Pak. Oke. Ntar saya cas dulu. Sudah terlihat lagi nggak? Belum, Pak. Belum ya, bentar ya. Bentar. Oke, bagikan konten layar. Sekarang sudah terlihat? Sudah. Oke. Kita lanjut sistem periodik. Ini appendix tuh nggak usah kalian hiraukan ya, ini itu chapter. Akun terpisah digunakan untuk mencatat biaya pengiriman, retur, potongan, dan diskon. Ini sudah kita bahas minggu kemarin ya. Jadi sistem periodik itu menggunakan akun terpisah untuk mencatat biaya pengiriman, retur, potongan, dan diskon. Oke. Kemudian, yang kedua, perusahaan tidak memiliki rekening untuk menjalankan perubahan dalam persediaan. Nanti kita bahas apa sih yang dimaksud tidak memiliki rekening ini. Kemudian, persediaan akhir ditentukan oleh perhitungan fisik. Nah, ini yang paling penting. Di dalam sistem periodik, persediaan akhir ditentukan oleh perhitungan fisik. Jadi bukan secara buku. Kalau perpetual disebutnya adalah selain nama lain dari sistem perpetual adalah sistem buku gitu ya. Jadi kita mengetahui persediaan tuh dari buku atau catatan gitu ya. Tapi kalau periodik
di akhir harus ada proses perhitungan fisiknya. Itu yang membedakan dengan perpetual secara general atau secara umum ya. Nah, kita bahas dulu nih sistem persediaan periodik. Gitu ya. Di sini perhitungan harga pokok penjualan, cost of goods sold, atau harga pokok penjualan atau HPP di sini, atau COGS sama aja. Inventory Januari tanggal 1 ya kan, sebesar $36.000. Purchase itu adalah pembelian sebesar $325.000 ya kan. Jadi sebelum membeli persediaan barang dagangan pada tanggal 1 Januari ya kan, sebelum membeli pembelian barang dagangan, ternyata pada tanggal 1 Januari masih terdapat sisa $36.000. Misalnya kalian usaha warung sembako gitu ya, barangnya tuh belum habis nih bulan ini tuh. Ya, bulan kemarin tuh belum habis gitu ya. Terus bulan ini tuh kalian udah beli lagi. Misalnya kalian beli apa? Beli rokok. Kalian bulan lalu beli rokok gitu ya, 1 slop. Ternyata di bulan ini kalian beli rokok dengan merek yang sama, ternyata yang bulan kemarin itu masih ada 2 bungkus lagi gitu. Dari 1 slop itu, 1 slop tuh 10 bungkus. Gitu ya. Ada 2 slop lagi. Tapi kalian karena berpikir nggak cukup gitu ya, kalau 2 bungkus untuk dijual bulan ini, maka kalian beli lagi sebesar $325.000 misalnya. Ya kan? Tapi kalian punya persediaan di bulan lalu gitu ya, sebesar $36.000. Gitu ya. Nah, kemudian karena kalian membeli sebesar $325.000 ya kan, kalian komplain gitu ya. Dari pembelian $325.000 ini ternyata ada returnya gitu ya. Apa sih returnya tuh? Misalnya tuh tidak retur atau potongannya juga gitu ya. Nah, sebesar $10.400. Misalnya tuh cacat gitu. Kalian beli rokoknya cacat. Misalnya tuh udah patah, bungkusnya sobek atau bekas digigit misalnya. Terus kalian retur gitu. Terus dipotong. Dari $325.000 itu ada produk gagalnya atau tidak sesuai spesifikasinya $10.400. Kemudian ada potongan diskon. Misalnya dari $325.000 ini kalian mendapatkan diskon $6.800 gitu ya. Nah, dari pembelian sebesar $325.000 ini kalian karena sudah dikurangi potongan retur dan diskon, maka hasilnya adalah $307.800 dikurang $17.200. Ini ya. Maka net purchase-nya atau pembelian bersihnya setelah dikurang retur dan diskon adalah $307.800. Jadi 325 dikurang $307.800. Nah, ditambah add. Kali ini less dikurang, kali ini add. Ada tambahan. Tambahan apa? Freight in. Freight itu apa? Beban kirim atau ongkos kirim sebesar $12.200. Nah, ini kan harus ditambahkan kalau yang ini. Kalau ini sifatnya pengurangan, ya kan? Kalau ini sifatnya penambahan. Jadi 307.800 ditambah 12.200 hasilnya 320.000. Maka cost of good purchase-nya atau harga pokok pembeliannya, ya kan? Sebesar 36.000 ditambah 320.000, hasilnya 356.000. Karena cost of good atau sold yang HPP, karena ini kan ada sold,
ini ada purchase, ya kan? Kalau ini harga pokok penjualan, kalau ini harga pokok pembelian, ya kan? Nah, harga pokok penjualan ini kan ada sisanya bulan kemarin. Terus kalian beli lagi bulan ini, gitu ya. Harga pokoknya pasti berbeda, ya kan? Nah, harga pokok pembelian bulan ini ditambah harga pokok penjualan bulan kemarin. Maka hasilnya adalah cost of good available for sale. Jadi harga pokok penjualan yang memungkinkan untuk dijual. Totalnya 356.000 gitu ya. Maka inventory pada Desember 31 adalah misalnya ada lagi sisa gitu ya. Ada persediaan pada tanggal 31 Desember sebesar $40.000. Nah, maka cost of goods sold-nya berapa? Di sini menjadi 316.000 atau COGS yang barunya adalah $316.000. Nah, inventory pada tanggal 1 Januari sifatnya adalah penambahan atau penjumlahan. Oke. Kalau inventory pada tanggal Desember 31 ini sifatnya adalah pengurangan. Jadi persediaan di awal bulan atau di awal periode sifatnya adalah penjumlahan, dan persediaan atau inventory di akhir periode sifatnya adalah pengurangan. Gitu ya. Ingat-ingat tuh. Inventory di awal periode sifatnya adalah penjumlahan, inventory di akhir periode sifatnya adalah pengurangan. Oke, tanamkan di benak kalian ya, yang sudah saya bahas tadi. Contoh di sini, ilustrasinya. Berdasarkan faktur penjualan, ilustrasi 55, dan kwitansi barang dagang yang dipesan dari PW Audio, Sauk Stereo membayar pembelian senilai $3.800. Ya kan? Di sini pembelian 3.800. Di debit, di kreditnya utang usaha. Maka si Sauk Stereo ini membelinya secara tunai atau secara kredit? Kredit. Apa tandanya kalau dibeli secara kredit? Di kredit adalah utang usaha. Kalau secara tunai di kredit jadinya apa? Di kolom kredit. Kas. Jadinya kas. Itu ya. Good. Nah, kemudian ternyata dari membeli barang tersebut ada biaya pengiriman atau ongkos kirim gitu ya. Nah, jika Sauk Stereo ini penjual atau pembeli? Pembeli. Pembeli membayar biaya pengiriman. Oke. Berarti nggak dapat gratis ongkir nih. Kalau kalian kan belanja Shopee suka dapat gratis ongkir kan. Kalau ini berarti kalian beli nggak dapat ongkir, nggak dapat gratis ongkir. Oke. Nah, sebesar $150. Untuk pengiriman barang yang dibeli dari PW Audio tanggal 6 Mei, ayat jurnal pada buku Sauk apa nih? Kalau tadi kan pada buku PW Audio kan sebagai penjual ya kan? Tapi kalau di buku Sauk apa? Kalau di buku Sauk atau di penjurnalan Sauk atau pencatatan akuntansi Sauk Stereo sebagai pembeli adalah biaya pengiriman masuk $150 di debit, di kredit 150 sebagai kas karena dibayar secara tunai. Kemudian bagaimana perhitungan diskonnya? Ini sudah kita bahas juga di minggu kemarin, kita refresh lagi. Diskon pembelian pada tanggal 14 Mei, Sauk Stereo membayar saldo terutang kepada PW Audio, diskon tunai 2%, diberikan oleh PW Audio jika dibayar tidak melebihi 10 hari. Ya. Pembayaran dan diskon yang dicatat oleh Sauk Stereo bagaimana? Nah, kita lihat di sini.
utang usaha di debit, kemudian di kreditnya ada diskon, ada kas. Ya kan? Mau bayar nih si Sauk Stereo kan? Sauk Stereo membayarkan saldo terutang pada PW Audio. Makanya di debitnya adalah utang usaha. Tadinya kan di utang usahanya di kredit kan di sini kan, kita lihat nih yang di ilustrasi 5 strip 5, ya kan? Kita hapus dulu biar lebih jelas. Nah, kalau jurnal ini menunjukkan jika utangnya belum dibayar, ya kan? Karena utangnya ada di kredit, ya kan? Ini menunjukkan kalau si Sauk Stereo berhutang atau utangnya belum dibayar kepada PW Audio. Nah, kalau yang ini, jurnal ini adalah menunjukkan jika si Sauk Stereo ingin membayar hutangnya, ya kan? Makanya kan yang tadinya utang usahanya di kredit, kalau belum dibayar, kalau mau dibayar, kalau sudah dibayar ada di debit di sini kan, sebesar 3.500. Nah, akan tetapi dikarenakan dibayarnya pada tanggal 14 Mei, sehingga masih mendapatkan diskon tunai sebesar 2%. Nah, maka di kreditnya diskon pembelian sebesar $70. $70 dari mana? $70 ini dari mana? Dari diskon, Pak. Dari diskon 2% dikali berapa? 3.500. 3.500. Hasilnya $70. Oke. Nah, karena mendapatkan diskon $70, maka uang yang harus dibayarkan oleh Sauk ke si PW Audio berapa untuk membayar hutang jadinya? $3.430. Yang harusnya membayar 3.500, karena mendapatkan diskon hanya membayar $3.430 gitu ya. Nah, ini untuk jika si Sauk memanfaatkan diskon. Kalau tidak memanfaatkan diskon gimana? Penulisan jurnalnya kalau tidak memanfaatkan diskon. Berarti kan nggak dapat yang 70 ini kan? Iya. Simpel saja, coret aja ininya. Ini coret. Karena nggak mendapatkan diskon, isinya masih tetap 3.500. Iya. Coret aja ininya udah. Ini kalau si Sauknya tidak memanfaatkan diskon. Gitu ya. Oke. Kemudian PW Audio mencatat penjualan sebesar $3.800 pada Sauk Stereo. Nah, tadi kan si Sauknya siapa tadi? Pembeli. Nah, bagaimana sih PW Audionya sebagai penjual? Ya kan? Nah, PW Audio mencatat penjualan 3.800 kepada Sauk Stereo pada tanggal 4 Mei. Faktur penjualan nomor 731. Nah, ya kan? Si PW Audio menjual barangnya secara tunai atau secara kredit? Kredit. Si kredit. Makanya di sini sebutnya piutang. Kalau secara tunai diganti jadi kas. Good. Ya kan? Nah, di sini ada catatan. No entry is recorded for cost of goods sold at the time of the sale under a periodic system. Nah, nanti kita bahas. Maaf ya teman-teman. Oke, kita bahas di sini. Ternyata si PW Audio ini mendapatkan retur dan potongan penjualan berdasarkan tanda terima retur barang dari Sauk Stereo pada tanggal 8 Mei.
PW Audio mencatat retur penjualan sebesar $300. Retur dan potongan penjualan di debit, piutang usaha di kredit. Nah, karena menjualnya secara kredit. Kalau menjualnya secara tunai, berarti di sini kas. Nah, ternyata ada returnya nih. Nah, kemudian ternyata si PW Audio pada tanggal 14 Mei juga memberikan diskon penjualan, yaitu menerima pembayaran sebesar $3.430. Ya kan? Kan harusnya kan si PW Audio tuh mendapatkan uang tuh kan harusnya 3.800 ya kan? Akan tetapi si Sauk ternyata meretur karena misalnya barangnya tidak sesuai spesifikasi $300. Maka kan yang harus dibayar jadinya 3.500, ya kan? Nah, kemudian ternyata pas membayar juga si Sauk hanya $3.430 yang harusnya 3.500. Dari mana? Oh, ternyata dari mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, maka pencatatan pembayaran piutang usaha dari Sauk Stereo secara penuh sebagai berikut. Di debitnya kas dan diskon penjualan, di kreditnya piutang usaha. Tinggal dibalik aja ya. Kalau dari sisi PW Audio tadi, yang ini, ya kan, si hutangnya tuh belum dibayar, ya kan, makanya di debitnya adalah hutang usaha. Tapi kalau sudah dibayar, di sini di debitnya menjadi kas, kemudian di debitnya jadi kas dan diskon penjualan, kreditnya jadi hutang usaha. Sampai sini ada yang sebelum kita antara penjurnalan secara perpetual dengan secara periodik. Ditanyakan dulu nggak? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Kita gini. Penjurnalan Sauk buku aduh, maaf ya teman-teman. Entries on Sauk Stereo Books. Di sini ada terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama, kedua, ketiga. Ini adalah buku besar dari Sauk Stereo. Ya. Buku besar atau posting dari Sauk Stereo. Ya. Yang warna biru ini menunjukkan perpetual inventory system dan yang merah ini menunjukkan periodic inventory system. Nah, kita membandingkan antara penjurnalan yang dilakukan secara perpetual dan secara periodik dilihat dari postingnya. Oke. Ini terdiri dari kolom 1 yaitu transaksi. Ternyata ada 4 ya. Bentar. Supaya lebih jelasnya. Kolom 1, 2, 3, 4. Kolom 1 terdiri dari tanggal. Kolom 2 keterangan transaksinya apa. Kolom ketiganya adalah sistem perpetual. Kolom keempatnya adalah sistem periodik. Kita lihat di sini. Purchase of merchandise on credit. Pembelian barang dagang, persediaan barang dagangan dengan secara kredit atau bukan secara tunai. Maka di perpetual inventory system di sini ditulisnya di dalam postingnya atau di dalam penjurnalannya adalah sebagai merchandise inventory di debit dan di kredit sebagai account payable atau piutang usaha. Nah, kalau di dalam periodic inventory system di dalam postingnya atau buku besarnya atau penjurnalannya
bukan merchandise inventory namanya di debit ya, tapi purchase. Ini ya. Di debitnya tetap sama, account payable. Oke. Kemudian di transaksi pada tanggal 6 Mei, freight cost on purchase, beban kirim atas pembelian atau biaya kirim pembelian. Di dalam sistem perpetual, di debit namanya tetap sama, yaitu merchandise inventory, dan di kredit cash, karena dibayarkan secara tunai. Nah, kalau di dalam sistem periodik, namanya bukan merchandise inventory, jadi tidak dimasukkan ke dalam persediaan barang dagangan, tapi sebagai beban kirim atau freight in, atau biaya kirim. Pencatatannya ya, ingat nih. Jadi kalau nanti saya suruh kalian latihan soal atau di UAS nanti ada, bagaimana pencatatan antara perpetual dan periodik. Nah, perbedaannya ini ya, secara angka sama saja. Ini 3.800, ini 3.800. Yang membedakan adalah penjurnalannya atau entries-nya. Ya, namanya saja yang beda, intinya gitu ya. Nah, kemudian pada transaksi 8 Mei, purchase return and allowance, yaitu pengembalian dan potongan. Kalau di perpetual, termasuknya kepada di debit account payable atau utang usaha, karena dibelinya secara utang. Tapi kalau secara tunai, ini diganti jadi cash, 300. Nah, untuk periodic inventory system, di debit tetap sama, account payable atau cash. Yang membedakan adalah di kreditnya di sini. Kalau di secara perpetual adalah merchandise inventory, kalau di periodik namanya adalah purchase return and allowance atau rate potongan pembelian dan retur namanya. Oke, yang terakhir. Tanggal 14 Mei, payment on account with a discount. Pembayaran piutang dengan menggunakan diskon. Jadi kan tadi diskonnya 2% kan, atau $70, ya kan? Nah, di debit, account payable, di kredit, cash, dan merchandise inventory. Kalau di perpetual inventory system. Kalau di periodic inventory system, di debit tetap account payable, akan tetapi di kredit ada sedikit perbedaan. Di kredit tetap cash, ada cash, tapi kalau yang di perpetual inventory sebutnya merchandise inventory, kalau di periodik sebutnya purchase discount atau potongan pembelian atau diskon pembelian. Gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Nah ini kan perbedaan antara pencatatan secara perpetual dan periodik di dalam pembukuan atau di dalam buku besar atau di dalam posting. Bagaimana pencatatan di masing-masing penjual dan pembeli. Nah, di sini kan penjurnalan pada PW Audio Supply Book dan Oke, bagaimana? Kalau ini kan sauk stereo kan? Kalau yang tadi kan, saya lupa nih. Yang tadi itu pembukuan pada sauk stereo. Kalau ini bagaimana pembukuannya atau penjurnalannya di dalam PW Audio Supply? Pasti berbeda kan? Nah, di sini ada catatannya. Explain the recording of purchase and sales of inventory under a periodic inventory system. Nah, ini adalah penjurnalan untuk sauk stereo. Nah, bagaimana untuk PW Audio Supply? Pasti ada sedikit berbeda dong, ya kan? Nah, sama seperti yang tadi sauk stereo, terdiri dari 4 kolom.
kolom pertama, 2, 3, dan 4. Oke. Nah, kemudian di sini sale of merchandise on credit transaksinya, penjualan barang dagangan secara kredit. Nah, bisa juga secara kas di sini. Penulisannya sama. Di debit adalah account receivable atau kas jika secara tunai. Di debitnya adalah sales revenue. Nah, di periodik juga sama, account receivable dan sales revenue, tidak ada bedanya. Oke. Nah, akan tetapi pencatatan harga pokok penjualannya kalau di perpetual kan di sini 2.400, di merchandise inventory juga 2.400. Nah, kalau di dalam sistem periodik tidak ada penulisan jurnal harga pokok penjualan kalau secara periodik. Perbedaannya itu ya. Kemudian pada tanggal 8 Mei di sini. Return of merchandise sold. Yaitu adalah retur penjualan. Di sini sebesar di debit sales return and allowance sebesar $300, account receivable $300 untuk perpetual inventory system. Nah, bagaimana di periodic inventory system? Ya kan? Ternyata sama penulisannya dengan perpetual. Akan tetapi penulisan merchandise inventory $140, cost of good sold-nya kan $140 gitu ya, ini di debit, ini di kredit. Ini kan penulisan harga pokok penjualan ya kan. Nah, di dalam sistem periodik tidak menuliskan harga pokok penjualan di dalam penjurnalannya. Oke. Ini yang terakhir, cash received on account with a discount. Nah, bagaimana penulisan pembayarannya dengan menggunakan diskon secara perpetual dan secara periodik sama. Gitu ya. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan teman-teman? Nah, bagaimana yang terakhir worksheet atau neraca lajurnya untuk perusahaan PW Audio Supply. Nah, ini ada, tadi kan kita di awal membahas kenapa sih ditulis dengan warna merah yang ini kan. Nah, kenapa ditulis dengan warna merah? Ini untuk menunjukkan mana yang ditulis pada neraca akun-akun pada neraca lajur perusahaan dagang dan mana yang tidak mana akun-akun yang tidak ditulis pada neraca lajur perusahaan jasa dan mana akun-akun yang ditulis pada akun neraca lajur perusahaan dagang. Nah, kan kemarin waktu UTS kan kalian membuat neraca lajur kan perusahaan jasa kan. Nah, di perusahaan jasa tuh nggak ada pembelian persediaan, tidak ada penjualan, tidak ada retur, tidak ada diskon, tidak ada harga pokok penjualan. Gitu ya. Ini hanya menunjukkan perbedaan antara neraca lajur perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa tidak menuliskan akun-akun yang warnanya merah. Tapi kalau perusahaan dagang menggunakan akun-akun yang warnanya merah di neraca lajur. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Halo, ada yang tanyakan? Halo, suara saya masih jelas? Tidak ada, Halo, Pak. jelas. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, kali ini perkuliahan kita agak sedikit pendek ya, cuman sejam setengah ya, nggak nyampe 2, cuma biasanya kan sampai 3 jam, 2 jam setengah, karena memang saya agak kurang fit, mohon maaf.
Tapi untuk tugas, untuk lain-lain nanti menyusul di Edlink ya. Jadi belum saya kirim materi pun, saya mohon maaf, belum saya kirim di Edlink. Nanti semuanya saya kirim di Edlink. Dan perhatian juga untuk tugas kali ini. Setelah UTS, saya wajibkan nggak ada lagi tugas sunnah. Ya. Jadi apapun yang saya upload di Edlink, wajib kalian kerjakan tugasnya ya. Dan ada jangka waktunya. Kenapa saya lakukan seperti ini? Karena kalian banyak yang kurang maksimal di UTS ya. Jadi istilahnya harus dipaksa. Oke, ya. Jadi mohon maaf teman-teman, jika saya kurang fit hari ini, tidak seperti biasanya, karena kurang sehat. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti tugas dan materinya saya menyusul, dan jangan lupa kerjakan. Oke, sampai ketemu minggu depan, tetap online, di hari dan jam yang sama. Saya akhiri, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sembuh Bapak. Ya, sama. Terima kasih.